Halo semua, sebelum mulai wawancara, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma banyak dijumpai dalam bentuk norma hukum, kekenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Nah, contoh aktualisasi Pancasila yaitu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan silaturahmi antar sesama maupun agama dan suku yang berbeda, serta menjaga kesejahteraan masyarakat dan pemerintah harus menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial orang tersebut. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang aktualisasi Pancasila. Nah, selanjutnya yuk kita simak pendapat atau opini dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancara tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Surya Damasasana, Prodi Teknik Elektro, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan di sebelah depan kita sudah ada narasumber yang bernama April. Bisa perkenalkan diri dulu? Nama saya Apriliana Eka Putri, saya dari Universitas Unisma 45 Bekasi. Kesibukannya apa nih selama pandemi ini? Kan kita tahu nih, pandemi ini kan susah nih buat entah itu kuliah, atau kerja, atau main lah, nongkrong, namanya anak muda kan. Kesibukannya apa nih? Kalau sekarang kesibukan saya itu kuliah online. Cuman kalau keluar, ya gitu harus stay safe, pakai masker gitu. Jaga jarak juga, jangan lupa. Terus pakai masker sama bawa Ya, sanitizer. Itu. kalau menurut saya pribadi itu, kalau misalkan kita mengamalkan Pancasila, kayak dari sila pertama nih ya, kayak sila pertama itu kan isinya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita kayak selalu bersyukur kepada Tuhan, terus melaksanakan agama kita gitu kan, kayak saya Islam gitu, saya sholat ibadah, terus yang ada lagi kayak menghormati orang lain yang memiliki agama yang berbeda, jadi sikap toleransi kita gitu buat menghargai mereka. Sikap toleransinya tuh yang kayak kita saling menghormati, saling menghargai, baik antara individu atau kelompok. Terus kuncinya itu perdamaian yang harus dijaga gitu. Ya intinya toleransi lah antara umat. Ya sekarang kita sudah ada narasumber kedua. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syara Ardini. Saya dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ya. Syarah, selama pandemi ini kesibukannya apa nih? Untuk kesibukan lebih diam di rumah aja, terus juga kan kuliah juga sudah mulai aktif, jadi lebih fokus ke kuliah aja. Oh di, Sama lagi kerja part time kayak gitulah untuk mahasiswa. oh di sana kuliah sudah offline gitu. Enggak semua, enggak semua. Ada beberapa dosen yang minta tetap online, ada juga beberapa yang minta offline. Udah nggak usah banyak basa-basi, langsung ke pertanyaan aja. Menurut Syarah gimana penerapan Pancasila, ya, Pancasila ke-1 dan ke-5?
Untuk sila pertama, yaitu kan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap sila pertama dalam bermasyarakat, itu yang pertama adalah adanya toleransi. Toleransi. Toleransi ini adalah ikatan agar suatu negara itu kokoh. Karena di negara kita sendiri, agama itu bukan hanya Islam saja, tetapi ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan Konghucu juga ada. Dan beberapa agama yang tidak kita ketahui pun pastinya ada. Yang kedua adalah kerukunan. Kerukunan umat beragama antar suku juga itu menjadi salah satu faktor mengapa negara kita ini harus ada atau terikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mempunyai suku bangsa yang berbeda, keyakinan yang berbeda, yang seperti dinamisme atau animisme itu pun masih kental. Dan sebagai warga negara itu untuk menghadapi keyakinan mereka, ya untuk bersikaplah menghargai, saling menghormati. Dan sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih keadilan sosial itu yang sekarang ini? Keadilan sosial yang paling penting itu diutamakan di dalam lingkungan kita sendiri. Pertama, keadilan dalam beropini. Beropini di depan khalayak umum itu wajib dan tidak harus adanya sudut pandang. Karena sudut pandang sebelah mata itu akan menyesatkan atau menghalangi masyarakat untuk dapat berpendapat, mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Ya, nggak usah jauh-jauh seperti pilkada saat ini. Pilkada saat ini kan karena kita terhalangi COVID, dan juga terbatasnya komunikasi antara si calon dan juga seorang warganya. Nah, kita sebagai warga negara juga harus aktif. Opini kita juga harus didengarkan oleh mereka, bukan hanya mereka yang dapat beropini dan harus didengarkan oleh kita. Ya karena kita sendiri pun menyerahkan segala kewajiban kita sebagai warga negara kepada mereka. Lalu yang ada lagi menghormati hak dan kewajiban. Seorang warga negara itu atau masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang nyata. Kalau keadilan sosial nggak akan bisa terbentuk kalau hak dan kewajiban kita itu dituntut terus-menerus. Dan terakhir adalah adanya menghargai hasil karya orang lain. Di negara kita ini adanya ciplakan atau mengcopy paste karya orang lain itu benar-benar hal lumrah dan itu sangat merugikan banyak pihak. Pihak-pihak yang terkait merasa kalau karya kita untuk bangsa kita sendiri tuh benar-benar nggak dihargai. Bagaimana negara kita bisa maju kalau karya kita sendiri, karya bangsa kita sendiri tuh dijiplak atau tidak dihargai lah gitu. Maka itu banyak dari pemuda dari Indonesia menyerahkan hasil karya mereka untuk diabdikan ke negara yang lain, ke negara kita sendiri karena faktor keadilan serta faktor kerukunan serta cara menghormati di negara kita itu masih kurang. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pendapatnya. Jika ada kekurangan dalam video ini, silakan komen di bawah. Saya meminta maaf jika ada kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan. Sampai jumpa.